Saya Panjel Alamsyah, MPM 1705160005. Jelaskan definisi apa saja pokok bahasa pada pengadaan SDM. Pokok bahasa utama pada fungsi pengadaan adalah proses di mana pemikiran, seleksi dan penempatan orientasi dan industri untuk mendapatkan karyawan dan efektif dan efisien membantu capainya suatu tujuan perusahaan. Mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang sulit dan rumit? Karena diakibatkan oleh keinginan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan berkompeten serta menempatkan karyawan dan yang sesuai dengan keahliannya. Terima kasih. Wabarakatuh. Nama saya Putri Alvina Sinta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Soalnya itu tentang analisis jabatan atau job analysis. Sangat penting dan harus dirumuskan atau disusun oleh bidang kepegawaian atau personalia atau HRD sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu jelaskan definisi pengertian analisis. Analisis jabatan adalah langkah mengidentifikasikan tugas dan juga syarat suatu pekerja. Tentunya untuk bisa mengidentifikasikan sebuah tugas, harus melakukan pengumpulan data terlebih dahulu mengenai jabatan. Yang kedua, kenapa analisis jabatan itu penting dan sangat diperlukan? Analisis jabatan itu sangat penting karena tanpa analisis jabatan, sebuah perencanaan SDM aparatur akan gagal total. Tidak akan diketahui secara pasti tentang kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam jabatan yang sesuai dengan keahlian serta pengalaman. Yang ketiga itu, kapan dan apa kegunaan dari analisis jabatan itu sendiri? Kegunaan analisis jabatan itu sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan, sebagai dasar untuk melakukan standar hasil kerja seseorang, lalu sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru, dan untuk merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan. Saya Maya Diviarai akan menjawab pertanyaan nomor 3 tentang job design. Job design adalah suatu alat untuk memotivasi dan juga memberikan tantangan kepada karyawan untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan juga efisien, yang mana dapat merangsang karyawan untuk bekerja lebih produktif lagi. Prinsip-prinsip dalam job design yaitu yang pertama, semua pekerjaan secara jelas mendefinisikan aktivitas, tanggung jawab, dan juga tanggung jawab. Yang kedua, teralokasi secara tepat dalam organisasi. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada. Yang keempat, yaitu beban pekerjaannya dapat diselesaikan pada saat jam kerja normal. Yang kelima, aman secara fisik dan juga psikologi. Yang terakhir yaitu teknik-teknik dalam job design. Yang pertama, job rotation, yaitu pertukaran posisi pekerja dengan bobot pekerjaan yang sama. Yang kedua, job enlargement, yaitu memperluas isi pekerjaan. Yang terakhir yaitu job enrichment, yaitu memperkaya pekerjaan dengan meningkatkan perencanaan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadilah pagi-pagi yang sangat produktif. Nah, dimana di video ini saya akan membahas definisi perencanaan kerja menurut para ahli. Saya ambil 3 definisi yang menurut saya sangat bisa dimengerti dan sangat bisa dipahami. Yang pertama ada definisi dari Gard and John. Perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas. Definisi kedua adalah M4 Line. Perencanaan adalah suatu fungsi di mana pimpinan kemungkinan menggunakan sebagian pengaruhnya untuk mengubah daripada wewenganannya. Yang ketiga adalah Soe Kartiwi. Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia. Nah, terus
manfaat apa saja sih yang akan didapatkan atau diperoleh oleh perusahaan jika mempunyai perencanaan yang baik? Manfaat yang pertama adalah membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua adalah menimbulkan sikap positif karyawan. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi karyawan. SDM yang berkompeten akan didapatkan dengan perencanaan yang terarah. Dengan perencanaan yang terarah, hanya karyawan dengan kinerja baguslah yang akan terus mendorong kemajuan perusahaan. Manfaat yang keempat, yaitu manfaat yang terakhir, adalah memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling unggul. Namun, tidak semua perusahaan mampu saling mengungguli satu sama lain. Hal ini dikarenakan kompetensi setiap perusahaan itu memiliki perbedaannya masing-masing. Maka dari itulah setiap perusahaan melalui perencanaan SDM, ketika perusahaan mempunyai kompetensi yang cukup, perusahaan akan lebih kokoh dan kuat walau alur persaingan antar perusahaan semakin ketat. Nah, sekian dari video yang saya sampaikan, semoga menjadi manfaat bagi yang telah menonton, dan jangan lupa semangat untuk pagi ini. Saya Supriyadi Lubis, 18051 6655, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Wulandari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu tentang analisis kebutuhan SDM. Yang pertama yaitu definisi analisis kebutuhan SDM, di mana kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia di masa yang akan datang merupakan salah satu titik sentral dari fungsi perencanaan SDM, sehingga perusahaan harus melakukan teknik analisis SDM bagi perusahaan untuk teknik peramalan guna untuk memenuhi suatu permintaan dan penawaran yang efektif bagi perusahaan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menjadi pertimbangan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dibagi menjadi dua, yaitu faktor perubahan lingkungan eksternal dan faktor perubahan lingkungan internal. Di mana bentuk faktor perubahan lingkungan eksternal yaitu kondisi perekonomian makro, hukum politik dan sosial, serta ilmu pengetahuan teknologi. Bentuk perubahan, faktor perubahan lingkungan internal yaitu perubahan kondisi perusahaan dan perubahan kondisi karyawan. Yang ketiga yaitu teknik-teknik dalam analisis kebutuhan SDM. Dalam perkiraan jangka pendek yaitu analisis anggaran, analisis beban kerja, dan analisis struktur perusahaan. Dalam perkiraan jangka panjang yaitu analisis permintaan unit, analisis permintaan, pendapat pakar, analisis tren, dan analisis statistik. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.